Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Si Arganda. Semoga kita semua dirahmati Allah dan mendapatkan perlindungannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, katanya di daerah sini itu ada penggerak kurma. Beliaunya pakar kurma ya. Nah, mari kita nanti ke rumahnya, terus kita ngobrol, bincang-bincang sob terkait kurma. Nah, itu saja, tanpa berlama-lama, mari sob kita langsung ke sana aja. Panas nih, yuk. Alhamdulillah kita sudah sampai rumahnya salah satu penggerak kurma, penggerak atau penggiat tuh ya. Biasanya itu penggiat biasanya. Nah, penggiat kurma di Kabupaten Kediri sob. Nah, mari kita perkenalan dengan Ustadz atau Mas saja. Mas saja ya, Mas. Biar lebih Mas, santai. Nggih, nggih. Nah, monggo diperkenalkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli David. Kalau teman-teman biasanya ngaji biasanya dikasih nama Daud. Nah, kalau di penggiat kurma biasanya dipanggil Daud. Ya alhamdulillah saya kenal dengan usaha ataupun belajar kurma, pohon kurma, yaitu pohon sunnah yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW awal tahun lalu, tahun 2019. Nah, sebelumnya juga udah kenalan sama penggiatnya, yang mengajak penggiatnya. Ini sudah dikenalkan sejak 2018 akhir, tetapi mulai tertarik di dunia kurma itu awal 2019. Berarti alhamdulillah sudah 1 tahun lebih ya. Alhamdulillah. Untuk ceritanya nih, Mas David atau Mas Daud ya. Awal mula ceritanya jenengan tertarik itu gimana? Coba bisa diceritakan gitu. Awalnya itu saya kenal dengan penggiat ketika di masjid. Di masjid kita ada acara ngaji, kemudian beliaunya mengunjungi kita, kemudian cerita-cerita lah, perkenalan, cerita-cerita, kemudian ada pembahasan tentang kurma. Tapi sekilas tentang kurma, kemudian tentang persiapan akhir zaman. Kemudian itu udah sampai situ udah kenalan, kemudian jarang ketemu. Kemudian adalah satu temen penggiat juga. Kemudian dia sudah mulai bertanya tentang kurma, masuk di grup kurma. Kemudian saya dikenalkan. Nah, ini loh belajar tentang kurma. Nah, tentang tanaman sunnah. Salah satu tanaman sunnah. Nah, kemudian saya, masukin aja di grup. Nah, kita masukin. Nah, kemudian kita sowan ke Pak Yaya Abdullah, yang biasa kita sering kumpul. Nah, kita adakan musyawarah, kemudian ditentukan kalau nggak salah bulan Februari. Nah, kita ke Pasuruan. Langsung lihat pohon kurma yang berbuah. Nah, semenjak itulah mulai dari sering bertanya, kemudian tanya tentang kurma, tentang bagaimana awal mula penyemaian, dan mulai itu kita langsung beli bibitnya, beli bijinya, dan dah mulai situ sampai sekarang. Gitu. Nah, terus untuk kurmanya yang jenengan punya itu tipenya apa aja, Mas? Kalau varietas saya nanam dari biji kebanyakan hampir di rumah Thailand, rumah tropis. KL1 khususnya. Awal juga pernah, asalan juga pernah. Kemudian kalau dihitung masalah jumlah, saya lebih condong mungkin yang KL1.
cuman harganya kita tahu sendiri. Iya. Untuk KL1 ini juga sudah sangat terkenal ya di masyarakat Indonesia itu juga. Itu gini Mas, kemarin itu ada yang tanya itu, Mas di daerahku kurma apa bisa tumbuh? Nah itu mungkin bisa diterangkan Mas. Kalau di Indonesia, nah ini ya juga awal pemula, bukan saya ini yang lama di dunia kurma. Teman-teman penggiat kemudian senior itu semuanya kurma itu insya Allah bisa berbuah. Cuma untuk masa tenggang waktu untuk berbuah itu sendiri itu berbeda-beda. Nah, dari mulai yang Timur Tengah kemudian yang tropis ini berbeda. Kemudian di tanahnya pun berbeda-beda. Kalau di Pasuruan kita lihat, kita masuk itu kanan kiri kan pabrik koral semua. Iya. Berarti di sana itu komposisi tanahnya itu lebih keras lagi. Tapi dengan persiapan yang matang, didatangkan media-media yang untuk kurma, jadi digali alat berat, kemudian dikasih media. Sama dengan kita lah, kalau kita punya itu yang di pot, kita kasih, kemudian kita taruh di atas teras, padahal teras itu kan terbuat dari lantai ya. Iya. Tapi media udah disediakan, akhirnya bisa tumbuh. Mungkin ada bunga, ada tabula pot, bisa berubah. Yang penting medianya sudah ideal. Nah, untuk perawatannya itu gimana Mas? Kelanjutannya? Kalau perawatan dari mulai biji, seperti biasa ya, yang sudah dengar, sudah kita pelajari, dari mulai direndam, kita mulai sampai tunas tumbuh ya. Iya. Tunas tumbuh itu dia seperti warnanya kuning. Kalau KL ya, kalau pengalaman saya, ini bukan masalah varietas. Monggo varietas yang Timur Tengah ataupun yang tropis, monggo. Kalau saya sendiri ini cerita tentang saya, makanya saya cerita tentang yang saya tanam, khususnya di tropis KL. Warnanya kuning, kemudian 1 bulan keluar daun 1. Kemudian itu tanahnya sudah poros, tinggal kita siram. Kalau kita mampunya 2 hari sekali, 2 hari sekali. Kalau kita mampunya ketika kering kelihatan daunnya butuh air, yang penting jangan ditinggalkan, maksudnya jangan sampai dibiarin gitu aja. Kalau dibiarkan itu akan mempengaruhi ya pengaruh tumbuhnya tanaman itu, karena masih bayi, lemah. Iya. Kalau kita udah mungkin daun 4, 5 itu daya tahan pun lebih. Terus ini ada yang menarik Sob. Jadi tanaman kurma Mas Daud ini atau Mas David ini, beliau cuma menanam KL1 khususan. Nah, untuk tanamannya mari kita bisa saksikan bersama-sama setelah ini. Nah, setelah kita lihat-lihat tanaman tadi Sob, nah sekarang mari kita tanya-tanya. Mas, jumlah KL1 yang sampean tanam itu ada berapa pohon sih? Mulai dari awal sampai sekarang? Kalau dari awal sampai sekarang
mungkin kurang lebih sekitar 2000. 2000. Subhanallah. 2000. Terus sampai sekarang berarti umurnya sudah berapa tahun Mas? Mungkin berapa Sekarang paling besar sekitar umur 16 bulan. 16 bulan. 16 bulan sampai 17 bulan. Untuk yang 16 bulan yang di depan tadi sob. Nah, itu yang paling besar itu 16 bulan. Terus yang belakangnya tadi ini Yang belakangnya kurang lebih sekitar 1 tahun sampai 13 bulan. 12 sampai 13 bulan. Iya. Rata-rata. Rata-rata segitu. Kemudian yang daun 2 nah itu sekitar 2 tahun. Sekitar 2 Jadi tahun. kita itu ngitungnya umur mulai tumbuh tunas. Iya. Nah, jadi mulai masuk polybag sampai keluar tunas itu kurang lebihnya sebulan lah, kurang lebih kita pakai 1 bulan, kemudian nah mulai tumbuh tunas sampai berdaun, nah itu yang dihitung. Oh, seperti itu. Jadi Ya, untuk perawatannya Mas itu mudah ya? oh mudah sekali, mudah. Nah, yang paling utama adalah air. Nah, Air Masya kita Allah. kan air juga ya. Iya. Nah, manusia itu juga manusia tumbuh binatang, masya Allah air itu. Makanya air itu dibuat oleh Allah SWT lebih Lebih banyak. luas, lebih banyak daripada daratan, karena Daripada kita daratan. butuh. Untuk air. Nah, kalau di Arab, karena kita nggak tahu, pada itu ada bioporinya, ada mungkin ada selangnya, ada pipanya, bawah tanah. Kita kan lihatnya, oh di Arab pasir, ya emang pasir, cuma Iya. untuk konsumsi air tetap paling utama. Nah, terkait biopori, sob. Hmm. Ini tadi kita kan lihat di video ada apanya Mas itu Pipa. pipa itu loh. paralon. Itu namanya biopori, bisa dijelaskan Mas Nah, gambarannya. Untuk biopori sendiri itu kalau umur mulai pindah ya, mulai pecah daun, misalnya 6 sampai 7 bulan. Nah, kemudian kita mau pindah di semi grounding di tanah ataupun di planter ataupun di pot, biasanya penggiat rumah itu menyarankan pakai biopori. Pakai biopori ya. Kalau bisanya, kalau yang enak itu diimpus lah. Oh Iya, iya. impus tanaman. Nah, kalaupun kita mau kasih obat apa, kasih pupuk atau pupuk cair, Iya. kemudian kita campur dengan air, nah kita masukkan aja di biopori. Langsung itu ke akar. Oh, langsung ke Kalau dituang di atas, nah itu presentasinya untuk menguap itu lebih besar. Oh, seperti Lebih besar, kemudian yang masuk pun ya juga berkurang. Makanya kita pakai infus itu biar langsung di itu biopori itu bentuknya melingkar. Oh, gitu. Itu yang pipa paralon 4 meter, kemudian kita bagi 5 atau bagi 4. Kalau bagi 4 ya 1 meteran, kalau bagi 5 80. Kemudian kita kasih apa namanya, pasir kering. Iya. Nah, kemudian kita panasin di kompor, kemudian kita putar. Dibengkokkan. Nah, dibengkokkan. Nanti ada sendiri, ada videonya. Nah, nanti Insya Allah. bisa Nah. dijelaskan di situ. Nah, terkait biopori dan ilmunya nanti ada videonya sendiri, nanti saya upload sekalian. Nah, untuk ini Mas, apakah kita sudah bisa membedakan ya antara jantan dan betina jika pohonnya itu seumuran yang jenengan jelaskan ini tadi? Kalau saya pribadi untuk masalah gambaran ya, ciri-ciri itu belum bisa. Nah, yang jelas ada 2, nunggu berbunga Iya. atau tes DNA, itu yang paling akurat. Akurat. Kalau ciri-ciri itu saya nggak berani, Iya. maksudnya belum, ilmunya belum sampai gitu. Oh iya. Mungkin kalau senior penggiat mungkin ada yang sudah bisa mungkin. Tapi prediksinya tetap antara 60 sampai 90 atau 85. Kalau lebih dari 90 sampai 100 itu belum ada yang berani. Oh gitu. Mungkin jatuhnya di nunggu bunga ataupun di tes DNA. Tapi intinya jantan atau betina itu semuanya menguntungkan Mas ya. Oh, untung sekali. Nah, kita sedekah oksigen, Nah, kita belajar sunnah, kemudian kita belajar menyayangi makhluknya Allah, ya kan? Kemudian, oh banyak sekali. Nah, kalaupun nggak ada jantan, betinanya pun kurang sempurna, ya kan? nah iya. Kalau kita nanam cuma betina, jantannya nggak ada, kurang sempurna juga. Kurang sempurna juga. Ada kelebihannya, makanya kita tanam aja. Nah, masalah hasilnya, nah kita serahkan. Serahkan kepada Allah. Nah, benar-benar. Di depan
tadi untuk tempatnya ya, tempat atau wadahnya itu sih apa sih Mas? Kalau boleh tahu bisa dijelaskan. Iya, untuk wadah ataupun orang-orang yang bilang polybag ya. Iya. Nah, untuk nyemai itu emang ini lain dari yang lain. Karena apa? Kita condong ke panjang, tinggi. Nah, kalau ini tinggi untuk berada media itu kurang lebih sekitar 40-45, kemudian lebarnya itu sekitar 14 sampai 16 cm. Ini karena apa? Karena itu kurma. Nah, pertama itu coba akar ya. Iya, Kadang akar. tunas sama akar itu lebih panjang akarnya. Iya. Tunahnya cuma beberapa, tapi akarnya sudah panjang. Nah, itu untuk apa namanya? Biar adaptasinya biar tidak terganggu. Nah, dia mulai nyari makanan biar bebas lah. Nah, itu pun yang polygoid tadi yang panjang itu, nah itu sampai umur 1 tahun pun nggak masalah. Tapi ya jangan sampai setahun lah. Kalau bisa segera dipindah ya dipindah. Nah, Kalau mulai dari kecil itu Mas, jadi polybag kecil ya. Terus untuk usianya berapa bulan atau berapa tahun untuk dipindahkan ke yang besar atau panjang yang seperti dengan ini? ya itu kalau penggiat biasanya menyarankan ketika pecah daun itu bisa dimulai dari mulai 5 bulan. Kalau dia percepatannya tumbuhnya itu tinggi, biasanya 5 bulan sudah pecah ya. Maksudnya pecah itu udah nggak mengumpal, Iya. udah sendiri-sendiri, udah punya batang sendiri-sendiri ya, seperti kelapa itu lah, punya serit-serit sendiri-sendiri. Itu biasanya mulai dari 5 bulan, ada yang 6 bulan, ada 7 bulan. Nah, itu mulai dipindah langsung ke lahan boleh, kemudian dipindah ke pot lebih besar boleh, dan ke di planter juga boleh. Lebih menarik lagi, mari kita jalan-jalan untuk melihatnya lagi sekali lagi. Mungkin kalau jenengan semua ada yang tertarik menanam kurma, nanti bisa hubungi Mas Daud atau Mas David. Nah, untuk nomor kontaknya nanti ada di deskripsi, silahkan dicek. Nah, ini tadi ada yang menarik Mas di depan tadi untuk tempatnya ya, tempat atau wadahnya itu sih apa sih Mas? Kalau boleh tahu bisa dijelaskan. Iya, untuk wadah ataupun orang-orang yang bilang polybag ya. Iya. Nah, untuk nyemai itu emang ini lain dari yang lain. Karena apa? Kita condong ke panjang, tinggi. Nah, kalau ini tinggi untuk berada media itu kurang lebih sekitar 40-45, kemudian lebarnya itu sekitar 14 sampai 16 cm. Ini karena apa? Karena itu kurma. Nah, pertama itu coba akar ya. Iya. Kadang akar. tunas sama akar itu lebih panjang akarnya. Iya. Tunahnya cuma beberapa, tapi akarnya sudah panjang. Nah, itu untuk apa namanya? Biar adaptasinya biar tidak terganggu. Nah, dia mulai nyari makanan biar bebas lah. Nah, itu pun yang polygoid tadi yang panjang itu, nah itu sampai umur 1 tahun pun nggak masalah. Tapi ya jangan sampai setahun lah. Kalau bisa segera dipindah ya dipindah. Kalau mulai dari kecil itu Mas, jadi polybag kecil ya. Terus untuk usianya berapa bulan atau berapa tahun untuk dipindahkan ke yang besar atau panjang yang seperti dengan ini? Ya, itu kalau penggiat biasanya menyarankan ketika pecah daun itu bisa dimulai dari mulai 5 bulan. Kalau dia percepatannya tumbuhnya itu tinggi, biasanya 5 bulan sudah pecah ya. Maksudnya pecah itu udah nggak mengumpal, Iya. udah sendiri-sendiri, udah punya batang sendiri-sendiri ya, seperti kelapa itu lah, punya serit-serit sendiri-sendiri. Itu biasanya mulai dari 5 bulan, ada yang 6 bulan, ada 7 bulan. Nah, itu mulai dipindah langsung ke lahan boleh, kemudian dipindah ke pot lebih besar boleh, dan ke di planter juga boleh. Lebih menarik lagi, mari kita jalan-jalan untuk melihatnya lagi sekali lagi. Mungkin kalau jenengan semua
ada yang tertarik menanam kurma, nanti bisa hubungi Mas Daud atau Mas David. Nah, untuk nomor kontaknya nanti ada di deskripsi, silahkan dicek. Nah, untuk ukuran planter bag yang besar itu Mas, yang di depan ya. Nah, itu ukurannya berapa kali berapa Mas? Kalau ini saya pakai ukuran yang 60 kali 35. 60 kali 30 Mas. Nah, intinya sama, lebih tinggi daripada lebarnya. Panjangnya lebih tinggi, ukuran tingginya daripada lebarnya. Ini saya pakai ukuran tingginya 60, kemudian diameternya planternya itu kurang lebih ya 35. Ada lagi yang mungkin 70 kali 40, nggak apa-apa. Yang penting luas. Sebenarnya bukan masalah bukan masalah tinggi atau besar. Yang penting perawatannya itu kita sayang pada kurma, kemudian kita kalau ada hama kita rawat. Mungkin yang ukuran lebih potnya yang sedang itu mungkin sama. Semua yang penting perawatan, kemudian media awal itu sudah sesuai standar, insya Allah air pupuknya itu mungkin sudah maksudnya tempat itu pengaruh di awal. Nah, karena kita menyesuaikan ya biar biji ini bisa segera tumbuh, itu mungkin itulah. Kemudian untuk perawatan yang selanjutnya lebih besar tempatnya juga lebih bagus, lebih grounding lagi, lebih bagus lagi, besar biar luas ya, akarnya bisa kemana-mana, masya Allah bisa lebih. Nah, kalau kita punya rumah ya nggak ikutin kita sarang kemarin bebas makan sarang bebas. Nah, itulah intinya perawatan, kita sayang pada kurma. Nah, seenggak-enggaknya perawatan daunnya, perawatan airnya itu kita lebih kerjakan. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Mas, ya jadi ini yang terakhir, satu aja. Mungkin bisa dijelaskan ya apa mungkin jenengan punya kiat-kiat khusus atau pesan kesan untuk teman-teman ini yang menonton video ini, mungkin nanti bisa tertarik atau bisa belajar atau tukar ilmu gitu Mas ya. Ya kiat-kiatnya belajar, berani mencoba. Kalau kita emang kemampuannya kita belum berani nanam yang mungkin harganya mahal, nah kita praktek pakai biji-biji bisa, mungkin biji yang kurma. Nah, kita kan habis lebaran nih, nah, kita bertamu ataupun kita punya kurma sendiri kemudian kita makan, nah kita cobalah. Kalaupun gagal kan nggak apa-apa, maksudnya bijinya biji kita sendiri ya. Kalau kita tahu ilmunya, prakteknya sudah, nah mungkin yang di video sebelumnya sudah ada, nah kita tunggu makanya kita berani yang mungkin yang ada nilainya, nah, mungkin biji yang istimewa gitu, ajwa, kurma nabi. Nah, kemudian kita punya lagi biji yang mungkin yang lebih mahal lagi, mungkin yang belum kita pernah makan, kita hanya untuk bijinya, nah kita berani. Meskipun itu mengeluarkan sedikit buat kita. Yang penting kita ini berani mencoba. Nah, kemudian kita sayang pada kurma itu sendiri, belajar dari awal. Jangan cuma ini biji gratis kemudian asal-asalan, jangan. Nah, kita sesuaikan arahan ataupun tata cara itu yang baik. Nah, ketika kita sudah dia mulai muncul akar, kita mempunyai rasa semangat, rasa bangga, bukan bangga sih, rasa gimana ya, oh ternyata kurma itu bisa tumbuh, bukan cuma yang dilempar kemudian tumbuh sendiri, bukan. Nah, kita rawat, nanti akan keluar hasil, apapun varietasnya sesuai kemampuan. Mau yang kita suka kurma
ini si A, rumah varietas A, monggo. Iya. Kemudian kita mau belajar yang tropis, silakan. Kalau yang adaptasinya lebih cepat ya tetap di yang tropis. Iya. Mungkin ada yang barhit ataupun yang lain, KLW. Ini sementara saya KLW, mungkin nanti kedepannya saya ganti lagi juga nggak tahu. Belum tahu juga. Nah, Ya. sementara ini masih di KLW. Iya. Tetap belajar, tetap berani mencoba, kalaupun gagal coba lagi. Nah, kalau kita pengen biasanya yang lebih apa namanya, lebih ini kesempatan untuk tumbuhnya itu biasanya yang tropis juga. Yang pasti ya lebih, maksudnya lebih adaptasinya lebih cepat. Kemudian kurma yang kita makan itu, kita kurma makan itu lebih condong gampang berubah daripada yang udah lama. Nah, betul. Ya? Iya. Makanya maksudnya makan sekarang nanamnya 1 tahun yang lagi gitu. Iya. Ada kita ngumpulin. Nah, biasanya yang lebih cepat itu biasanya yang karena fresh, karena dia dibungkus dagingnya, kemudian makan, mungkin kita jemur sebentar, kemudian kita rendam air hangat atau air. Iya. Tetap semangat lah. Tetap coba. Jadi sekian dulu bincang-bincang saya dengan Mas Daud atau Mas David ya. Jadi intinya jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi kita serahkan aja hasilnya kepada Allah, yang penting kita sudah berusaha ya, betul ya Mas. Jadi harapan kita semua untuk Kota Kediri ini kita bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi contoh atau barometer di seluruh wilayah Indonesia. Nah, mungkin insya Allah nanti kita akan tunjukkan semangatnya menanam kurma di Kediri ini. Nah, insya Allah ini nanti juga ada program 100 desa, nanti program yang lainnya. Insya Allah Kediri menjadi contoh. Sekian dulu video dari saya. Ketik subscribe yang ada di kotaan ini sob, tulisannya SUBCRIB atau belibet, nggak tahu lah, pokoknya subscribe lah. Nah, klik like bila bermanfaat dan klik dislike bila tidak bermanfaat. Silakan tinggalkan komen yang baik-baik. Nah, yang jelek atau yang nggak baik ini nggak usah komen aja. Nah, semoga Allah memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.